Pemirsa, berita duka datang dari dunia politik Indonesia. Rahmat Gobel meninggal dunia dini hari tadi pukul 3.20 waktu Indonesia Barat. Rahmat Gobel selain aktif sebagai anggota DPR RI, juga dikenal sebagai pengusaha. Ia lahir di Gorontalo pada 3 September 1962. Pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, Rahmat Gobel juga sedari kecil dididik kedua orang tuanya sebagai pewaris dan pemimpin perusahaan dari kelompok usaha Gobel. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka kawasan Jakarta Selatan dan akan dimakamkan di Gorontalo. Kasus korupsi yang menyeret kepala daerah seolah tidak ada habisnya, dan kali ini pemirsa, OTT KPK menjaring Bupati Sukoharjo Ety Suryani. Usai diperiksa KPK di Mapolres Surakarta, Bupati Sukoharjo Ety Suryani langsung masuk dalam kendaraan pada pukul 5.40 pagi tadi. Saat dikonfirmasi wartawan, Ety tidak memberikan keterangan apapun. Bupati Ety langsung diterbangkan ke Jakarta menuju ke gedung merah putih KPK. Sebelumnya sempat beredar kabar seorang kepala daerah di Solo Raya terjaring OTT KPK. Gelap semua ini Bu, jalannya. Bingung bercampur sedih saat seorang pedagang sayur mengetahui gerobak motornya hilang dicuri di Cakung, Jakarta Timur. Korban pun kini tidak bisa berjualan karena satu-satunya aset sumber mata pencariannya dibawa kabur pencuri. Empat orang mengendarai dua motor menyantroni parkiran gerobak motor milik pedagang sayur di kawasan Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Seolah sudah mengetahui suasana lingkungan yang sepi, pelaku santai mendorong gerobak motor lalu baru dinyalakan setelah agak jauh dan kabur. Korban baru tahu gerobaknya dicuri saat akan memulai jualan dan kebingungan lantaran gerobak motornya sudah tidak ada di parkiran. Usai diperiksa rekaman CCTV, ternyata gerobaknya dicuri hingga ia melapor ke polisi. Mudah-mudahan itu motor bisa ketemu, karena itu motor tulang punggung saya untuk jualan. Nah sekarang udah 3 hari ini saya nggak jualan karena nggak ada motor yang untuk jualan. Korban berharap para pelaku segera dibekuk dan gerobak motor miliknya bisa kembali lantaran digunakan untuk menafkahi keluarganya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tidak memiliki uang untuk sewa kos, seorang wanita nekat membawa 2 balitanya mengemis di area SPBU Aloha Sidoarjo, Jawa Timur hingga viral. Sempat meronta saat akan dievakuasi petugas Dinsos, ia pun dibawa ke Liponsos Sidoarjo untuk dipulangkan ke kampung halamannya di Probolinggo. Sambil membawa 2 balitanya, Sumiati 35 tahun, berharap mendapat belas kasihan warga dengan mengemis di kawasan Juanda dan Aloha Sidoarjo. Ironis, dia membiarkan 2 balitanya tidur di halaman minimarket dan bermain sendiri saat dirinya mengemis. Sempat terjadi perlawanan saat petugas Dinsos datang mengevakuasinya karena dinilai bisa mengganggu ketertiban umum. Usai diperiksa, ia ternyata pergi meninggalkan suami di kampung halamannya di Probolinggo. Rencananya, Sumiati dan 2 balitanya akan dipulangkan ke daerah asal. Terus tadi malam itu sebetulnya sudah kita beritahu, kita beri arahan, tapi mereka menolak, tidak akan mengemis di daerah situ. Tapi kenyataannya tadi pagi ada laporan lagi, mari kita evakuasi di sini. Sambil menunggu proses pemulangan, Sumiati bersama 2 balitanya ditampung di Liponsos Sidoarjo dan melarang keras keluar lokasi dengan alasan kemanusiaan dan bisa mengganggu ketertiban umum. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Parmono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika dalam sepekan terakhir. Meski demikian, pada pembukaan perdagangan pagi ini, rupiah menguat tipis. Ya, nilai tukar rupiah pagi tadi dibuka menguat terhadap dolar ke posisi 18.060. Namun sebelumnya pada perdagangan kemarin rupiah tercatat di level 18.090 rupiah per dolar atau melemah dibanding sehari sebelumnya. Dan pelemahan ini melanjutkan tren sejak akhir Juni saat rupiah masih berada di kisaran 17.900-an. Dalam 3 hari perdagangan terakhir rupiah konsisten melemah menunjukkan tekanan yang belum reda terhadap mata uang Garuda. Dengan kondisi saat ini, Bank Indonesia diharapkan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Ya, ini untuk para orang tua memasuki tahun ajaran baru, artinya baju dan perlengkapan sekolah juga harus baru. Nah, warga antusias berburu kebutuhan sekolah anaknya jelang tahun ajaran baru di Pasar SMK Jakarta Barat karena menawarkan harga yang lebih miring dibandingkan di tempat lain. Lapak pedagang yang menjual perlengkapan sekolah ramai diserbu warga jelang tahun ajaran baru di Pasar SMK Jakarta Barat. Warga antusias berburu mulai dari alat tulis, buku tulis, tas, hingga perlengkapan sekolah lainnya dan berharap mendapat harga terbaik. Salah seorang pembeli mengeluhkan adanya kenaikan harga dibanding tahun lalu, namun tetap harus dibeli karena memang butuh dan masih terjangkau. Sementara pedagang mengaku jika kenaikan harga sudah terjadi menjelang tahun ajaran baru dan rata-rata naik 10 hingga 15%. Akibatnya, omset penjualan tahun ini ikut mengalami penurunan 25% dibandingkan tahun lalu. Kita ngerti juga ya, mungkin udah pasti ada kenaikan lah biasanya gitu. Masih oke lah, masih oke. Kalau kenaikan mah pasti ada, tapi masih oke. Gitu. Kalau kisaran ya, kisaran 2.000 sampai 3.000 udah naik dari sebelum TAB ini. Dari harga berapa ke harga berapa sih Pak? Apa aja sih? Kalau untuk apa nih? Buku. Buku dari misalnya dari yang 30 udah ke 35. Pasar SMK jadi salah satu lokasi warga berburu perlengkapan sekolah karena harganya yang lebih miring dibandingkan pasar lainnya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Hidup seorang ibu di Pematang Siantar, Sumatera Utara berakhir tragis. Ia tewas di tangan putri kandungnya yang menderita gangguan jiwa. Dan pemirsa, informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa. Boru Ambarita berteriak histeris saat dievakuasi personil polisi dari kediamannya di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Perempuan usia 47 tahun ini dilaporkan warga telah menghabisi ibu kandungnya. Kasus terungkap setelah pelaku terlihat keluar rumah pada Rabu pagi dengan pakaian yang berlumur darah. Selama ini pelaku menderita gangguan jiwa dan tinggal serumah bersama ibu dan satu orang saudara lainnya. Namun saat kejadian, anak korban yang lain sedang tidak di tempat hingga pelaku hilang kendali dan diduga menikam korban. Berdasarkan laporan warga, polisi lalu bergerak ke lokasi kejadian, kemudian membawa jasad korban ke rumah sakit untuk otopsi. Sementara itu pelaku yang juga putri kandung korban diamankan di Polsek Siantar Timur untuk proses lebih lanjut. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan.